여기 좀 봐봐. 이거 뭐야, 씨. 뒤지게 맞아서 그만 생을 마감하고 말았지. 단발머리 새끼가. 이거 움직이지 말라고. Kali ini kami akan membahas alur cerita film yang berjudul Startup. Dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Jong Yeol Choi, dibintang oleh Jong Min Park, Jung Hae In, dan Ma Dong Seok alias Don Lee. Dan sekolahnya. Pada suatu hari ia pergi ke suatu tempat jauh dari rumahnya dan mencoba peruntungannya untuk bekerja sebagai pengantar meminjam uang. Singkat cerita, pada suatu hari Taekil mengantar pesanan ke suatu tempat dan orang yang memesan dan hanya meninggalkan uang 3.000 won yang mana itu tidaklah cukup untuk membayar pesanannya tadi. Keesokan harinya tibalah Taekil di rumahnya, namun di sana tidak ada orang sama sekali dan juga terungkap sebuah fakta bahwa sang ibu masih selalu menyiapkan makanan untuk Taekil, yang berarti bahwa sang ibu selalu berharap Taekil untuk kembali pulang ke rumah. Karena tidak mendapati orang di rumahnya, Taekil kemudian menghubungi Sang Pil dan mengajaknya untuk bertemu. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Sang Pil yang merasa kasihan kepada Taekil karena bekerja sebagai kurir makanan mencoba membujuk Taekil untuk bergabung di perusahaan tempatnya bekerja, yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan finansial atau bahasa kerennya saat ini sering kita sebut dengan pinjol. Dan Sang Pil bekerja di bagian penagihan alias debt collector. Setelah bertemu dengan Sang Pil, Taekil kemudian mendatangi tempat ibunya berjualan. Dan saat sampai di sana tanpa basa-basi, Taekil langsung menanyakan kepada sang ibu dari mana dirinya mendapatkan uang untuk membeli tempat tersebut. Sontak saja hal itu membuat sang ibu sedikit emosi, lalu kemudian Taekil langsung berkata kepada ibunya bahwa saat ini dirinya telah bekerja di sebuah kedai. Sang ibu yang mendengar hal itu kemudian menyuruh Taekil untuk pulang ke rumah dan melanjutkan sekolahnya. Namun Taekil tetap bersikeras untuk menjalani kehidupannya yang sekarang dan kemudian pergi setelah memberikan gaji pertamanya kepada sang ibu. Keesokan harinya terlihat sang ibu didatangi oleh seorang pria, yang mana pria itu memberitahu kepada si ibu bahwa tempat si ibu berjualan adalah tempat yang ilegal dan nantinya tempat tersebut akan dirobohkan. Terlihat pula Sang Pil bersama Dong Hwa sedang berada di depan toko daging dan Sang Pil disuruh oleh Dong Hwa untuk menagih uang yang dipinjam oleh si pemilik toko daging tersebut. Awal mula Sang Pil merasa sangat percaya diri, namun tak berselang lama Sang Pil dibuat tak berdaya oleh pemilik toko daging tersebut dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Taekil yang sedang mengendarai motor untuk mengantarkan pesanannya tiba-tiba dipepet oleh sebuah mobil sehingga ia harus berjalan di trotoar. Namun saat ia sedang memaki-maki pengendara mobil itu, tiba-tiba saja keesokan harinya di kedai milik Mr. Gong terlihat Betty sedang melayani beberapa pelanggan di sana. Ternyata Betty juga telah bekerja di sana. Setelah selesai bekerja, mereka semua mengadakan makan bersama dan di saat itulah Mr. Gong menawarkan kepada Betty untuk tinggal di sana dan menempati kamar milik putrinya. Taekil yang baru mendengar bahwa Mr. Gong memiliki putri lantas menjadi penasaran dan bertanya-tanya akan hal tersebut. Namun Mr. Gong yang seakan tak mau menjawab pertanyaan dari Taekil kemudian pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Taekil, Betty, Baigo, dan juga Don Lee mendatangi tempat karaoke untuk merayakan pesta penyambutan kepada Betty yang menjadi pegawai baru di kedai milik Mr. Gong. Saat mereka hendak pulang, di depan tempat karaoke tersebut, mereka bertemu dengan Jono. Sontak saja, Taekil yang masih belum terima atas tindakan Jono waktu itu langsung mendatangi Jono dan hendak membalaskan dendamnya. Namun lagi-lagi Taekil dibuat tak berdaya. Don Lee yang mencoba melerai perkelahian mereka membuat Jono tak terima dan menentang Don Lee. Akan tetapi Don Lee yang tak ingin berkelahi kemudian mengoleskan serpihan jiki ke muka Jono untuk kemudian mengeluarkan jurus langkah kaki 1000.
Tak lama setelah mereka berhasil kabur, Taekil mendapatkan telepon dari Sang Pil yang mana di sana Sang Pil bercerita tentang kejadian yang baru ia alami. Dan Sang Pil pun berniat balas dendam dan akan membunuh pemilik toko daging yang telah membuatnya masuk rumah sakit. Singkat cerita, saat Sang Pil sudah keluar dari rumah sakit, ia pun memutuskan mendatangi si tukang daging dan akan membunuhnya. Namun saat sampai di sana dan menghajar si tukang daging, Sang Pil malah tak sanggup untuk membunuh si tukang daging tersebut. Di sisi lain, kedai milik Mr. Gong didatangi oleh kedua Bang John beserta anak buahnya. Mereka membuat kekacauan di sana sehingga membuat tempat apu jenazah milik putri Mr. Gong bertaburan. Mengetahui hal tersebut membuat Donli tak mampu lagi menahan amarahnya. Apa boleh sejak? Oh. Tidak. Ya kalau siwak. How? Siwak. How? Squad chat chat. Hingga akhirnya mereka semua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan disinilah kita semua dibuat tercengang bahwa Donli sebenarnya adalah ketua gangster yang sangat ditakuti. Di mana dulunya setelah menghabisi lawan-lawannya, ia secara tak sengaja mendatangi kedai milik Mr. Gong dan mendapati Mr. Gong yang hendak bunuh diri akibat ditinggal mati oleh sang putri tercinta. Lalu kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan gangsternya dan bekerja sebagai koki di kedai milik Mr. Gong. Akibat dari kejadian semalam, membuat keberadaan Donli diketahui oleh anak buah gangsternya, yang mana kemudian para anak buahnya datang ke kedai untuk menjemput Donli dan memintanya untuk tetap memimpin mereka. Karena menurut penjelasan anak buahnya, kumpulan gangster lain telah bersatu dan akan menyerang geng mereka. Donli yang pada awalnya menolak permintaan tersebut, namun setelah berpikir cukup keras pada malam harinya, ia memutuskan untuk kembali pada kehidupan masa lalunya, yakni menjadi seorang bos gangster. Di sisi lain, Sang Pil yang baru saja pulang berbelanja dari minimarket, tanpa sengaja ia melihat tulisan di depan toko milik Ibu Taekil yang menyatakan bahwa toko tersebut akan dibongkar karena toko itu ilegal. Melihat hal tersebut, Sang Pil kemudian langsung menghubungi Taekil untuk memberitahukan hal tersebut. Taekil yang mendapatkan kabar bahwa toko ibunya akan dibongkar kemudian mencoba menghubungi ibunya, namun teleponnya tidak diangkat oleh sang ibu. Dan Taekil pun berinisiatif meminta izin kepada Mr. Gong untuk mendatangi ibunya esok hari. Dah. Keesokan harinya di toko daging, bos dari Sang Pil dan Dong Hua menyuruh Dong Hua untuk menikam si pemilik toko. Namun karena Dong Hua tidak berani melakukan hal tersebut, ia kemudian hanya menyiksanya saja. Dan mereka berhasil mendapatkan uang yang disembunyikan oleh si tukang daging. Namun setelah mendapatkan uang dari si tukang daging, bos mereka ternyata berencana untuk menagih uang kepada Ibu Taekil, yang mana ternyata Ibu Taekil telah meminjam uang kepada mereka dan telah menunggak selama seminggu. Di waktu yang bersamaan terlihat Taekil bersama Betty mendatangi toko sang ibu. Dan saat Taekil menanyakan tentang kenapa toko itu akan dibongkar, ibunya malah mengalihkan pembicaraan hingga membuat Taekil kesal dan pergi dari sana. Melihat Taekil yang pergi begitu saja, Betty kemudian menyusulnya lalu memberikan nasihat kepada Taekil dan menawarkan diri untuk membantu masalah yang dialami ibunya. Di sisi lain terlihat Donli yang dengan santainya mendatangi markas gangster lain tengah mendapatkan telepon dari Taekil yang memohon untuk meminta bantuan kepadanya. Namun karena Taekil menelpon pada waktu yang tidak tepat, Donli pun menolaknya dan menasihatinya agar ia dapat mengurus urusannya sendiri dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Singkat cerita, Donli pun bertemu dengan para ketua gangster lain dan memperingatkan kepada mereka untuk menjaga wilayah mereka masing-masing dan tidak membuat masalah. Namun karena peringatannya tersebut dianggap sepele, dengan sangat terpaksa Donli pun harus menunjukkan taringnya dan tanpa basa-basi berantakan mereka dengan hanya seorang diri saja. Kembali ke kedai milik Ibu Taekil, terlihat di sana ia didatangi oleh para penagih hutang yang tak lain adalah bos dari Sang Pil.
Namun di sini Sang Pil mencoba menghalangi bosnya untuk tidak menagih uang kepada ibu Taekil. Hingga akhirnya ketika Taekil datang, ia pun salah paham dan mengira bahwa Sang Pil telah menjebak ibunya untuk meminjam uang dari tempat Sang Pil bekerja. Saat salah seorang penagih hutang mendapatkan amplop yang berisikan gaji milik Taekil dan memberikan itu kepada bosnya, ibu Taekil pun mencoba untuk memintanya kembali, namun langsung ditolak oleh si bos rentenir. Sehingga terjadilah keributan kecil di sana. Taekil dengan susah payah mencoba untuk merebut kembali amplop tersebut meski harus dipukul hingga babak belur. Dan ketika para penagih hutang hendak pergi dari sana, sang ibu langsung bangkit dan mengambil ancang-ancang untuk kemudian menyemes para penagih hutang tersebut. Sementara itu Dondi yang telah dijemput oleh anak buahnya memintanya untuk menepi di sebuah restoran dan kemudian Donli meminjam peralatan dapur untuk kemudian ia memasak makanannya sendiri. Setelah itu ia pun memberitahukan kepada anak buahnya bahwa menjadi koki di restoran adalah kehidupan barunya dan ia akan meninggalkan kehidupan lamanya sebagai ketua gangster. Setelah semua kejadian yang terjadi, Taekil dan ibunya memutuskan tinggal bersama Sang Pil dan neneknya untuk sementara waktu karena rumah mereka telah dijual untuk melunasi hutang. Saat mereka sedang membantu nenek Sang Pil mengupas kulit kacang, tiba-tiba makanan yang dipesan oleh Sang Pil datang dan orang yang mengantar makanan tersebut adalah Dong Hua. Ternyata ia juga berhenti dari pekerjaannya menjadi debt collector dan sekarang memutuskan untuk berjualan ayam goreng. Di sisi lain terlihat Dondi yang kembali menjadi koki di kedai milik Mr. Gong tengah mengajari Baigo memasak dan terlihat pula Betty yang baru saja pulang sekolah dan kini ia menjadi anak angkat dari Mr.